Halo Konugit, balik lagi sama gue Dita Putra di channel Auto Garage. Dan pada video kali ini kita masih membahas seputar Honda HR-V, tapi bukan first impression, melainkan gue pengen ngebahas secara singkat apa aja kelebihan dan juga kekurangan, alias apa aja yang gue suka dan juga apa aja yang gue nggak suka dari Honda HR-V tahun 2022. Nah, apa aja tuh yang gue suka sebagai kelebihan dari Honda ini, dan apa aja yang gue nggak suka sebagai kekurangan dari Honda HR-V tahun 2022. Kalian penasaran? Gua pun juga pengen kasih tahu ke kalian biar kalian bisa mempertimbangkan kalau kalian pengen beli Honda HR-V tahun 2022 ini. Makanya langsung tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, langsung masuk ke poin pertama yang gue suka dari Honda HR-V dan menjadi keunggulan dari Honda HR-V tahun 2022, yaitu dia udah bisa semi autonomous alias bisa nyetir sendiri. Kalian bisa lihat sendiri, ada radar, ada kamera di depan atau di kaca atas depannya sini, yang artinya kita bisa nemuin yang namanya semi autonomous di Honda HR-V tahun 2022, dan kita bisa menemukan itu di semua tipenya, mulai dari tipe terendah sampai tipe tertingginya. Kita udah bisa nemuin yang namanya fitur Honda Sensing. Jadi kalian bisa lihat sendiri, Honda Sensing Experience kita bisa nemuin dari tipe S sebagai tipe terendah, tipe E, tipe SE, dan tipe RS sekalipun. Dari harga 355 juta sampai harga 499 juta, kita bisa merasakan yang namanya fitur Honda Sensing itu. Jadi nggak kayak dengan rival-rivalnya gitu ya, yang cuman bisa nemuin fitur tersebut di varian tertingginya, tapi untuk Honda HR-V di semua tipenya udah ada. Jadi itulah yang menjadi keunggulan pertama yang gue suka dari Honda HR-V tahun 2022. Masuk ke hal kedua yang gue suka dan menjadi keunggulan dari Honda HR-V ini adalah mesin atau jantung pacunya. Seperti yang kita tahu, mesinnya baru, dia menggunakan mesin DOHC 1500 cc 4 silinder, yang sebelumnya itu SOHC, tapi di generasi terakhir ini mereka menggunakan mesin terbaru dari Honda, yaitu DOHC, sehingga membuat mesinnya semakin bertenaga, tenaga dan torsinya meningkat. Seperti yang ini, yaitu tipe RS, gitu ya, dia menggunakan mesin yang sama seperti di CR-V Turbo Prestige, sama-sama mesin 1500 cc turbo, jadi tenaganya itu dia di angka 177 PS atau sekitar 175 horsepower, dan torsinya di angka 245 Nm. Jadi itulah menjadi keunggulan dan hal yang gue suka dari Honda HR-V ini, karena mesin yang bertenaga, tapi dimensinya yang menjadi SUV compact, jadi nggak terlalu bongsor, nggak terlalu besar, tapi tenaganya besar, sehingga membuat mobil ini yang gue rasa driving experience-nya atau performa mesinnya akan menjadi hal yang luar biasa dan menyenangkan di HR-V tahun 2022 ini. Nah, bedanya memang kalau yang di HR-V RS ini dia ada mode berkendaranya. Berbeda dibandingkan dengan tipe-tipe di bawahnya, itu dia nggak ada mode berkendaranya. Jadi itulah yang menjadi keunggulan kedua dari HR-V tahun 2022. Nah, hal ketiga yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari HR-V tahun 2022 yaitu tentang kepraktisan dan juga kelapangan di dalam kabinnya. Berkat dia dimensinya yang semakin besar, semakin lebar, semakin panjang gitu ya. Dan ini menyebabkan kelapangan kabin menjadi semakin luas, semakin lega lagi. Dan inilah yang menjadi keunggulan ketiga atau hal yang gue suka dari HR-V tahun 2022. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk legroom-nya, ini luar biasa leganya. Terus ada headroom-nya, dia juga cukup baik gitu ya, walaupun dia atapnya bagian belakang lebih melandai, tapi headroom-nya masih cukup baik juga. Untuk rebahan kabin dan sebagainya, dia juga sangat-sangat memadai dengan baik. Jadi untuk kenyamanan juara banget. Ditambah yang menyenangkan lagi, yaitu menjadi keunggulan juga dari mobil ini tentang kepraktisannya. Banyak banget cup holder di HR-V generasi terakhir ini. Lalu untuk praktisan membawa barang yang cukup banyak, dia bisa praktis banget berkat baris keduanya bisa dilipat tidur rata dengan lantai ataupun bisa dilipat ke atas seperti di gambar ini, memberikan kepraktisan yang semakin baik lagi di HR-V tahun 2022. Jadi keunggulan ketiga yaitu tentang kenyamanan, kelapangan kabin, dan juga kepraktisan dari Honda HR-V tahun 2022 ini. Nah, kita masuk ke poin terakhir yang menjadi keunggulan dan juga kelebihan
Dan hal yang gue suka juga pastinya dari Honda HR-V tahun 2022 yaitu desain eksterior dan juga desain interior dari HR-V tahun 2022 secara keseluruhan. Kalian bisa lihat sendiri desainnya yang berubah drastis, baik desain eksterior dan interiornya, yang membuat mobil ini semakin cantik dilihatnya, semakin sporty, semakin futuristik banget layaknya mobil-mobil saat ini, dan pastinya desain ini stylish juga. Jadi cocok banget untuk kaum muda zaman sekarang yang pengen mobilnya sporty tapi stylish dan juga terkesan modern futuristik. Honda HR-V ini cocok banget buat kalian-kalian. Jadi itu tadi 4 hal yang gue suka dan menjadi keunggulan dari Honda HR-V. Tapi gue juga pengen bahas 5 hal yang gue nggak suka dan menjadi kelemahan atau hal yang kurang baik atau hal yang bisa dibilang agak aneh jadinya dari Honda HR-V tahun 2022 ini. Oke, berikutnya yaitu tentang kekurangan dari HR-V atau hal yang gue nggak suka dari HR-V tahun 2022. Hal pertamanya adalah mengenai kualitas bahan di dalam interiornya atau kualitas bahan kabinnya. Kalian bisa lihat sendiri dengan harga yang udah nyentuh dari range 355 juta sampai 499 juta, tapi kita masih bisa menemukan hal-hal kualitas seperti ini, plastik keras. Plastik keras seperti ini. Masih banyak plastik keras kita bisa temuin di HR-V ini, dan itulah yang menjadi hal yang gua nggak suka dan menjadi kekurangan. Karena kalian bisa bayangin harga 499 juta untuk tipe tertingginya, itu masih banyak banget panel-panel plastik keras ini. Kita masih dikit lihat bahan-bahan soft touch-nya di dalam kabinnya. Jadi hal pertama itu yang menjadi kekurangan dan juga hal yang gua nggak suka di HR-V tahun 2022 ini. Lanjut, hal kedua yang gue nggak suka dan menjadi hal yang agak aneh di HR-V tahun 2022 ini yaitu mengenai drive mode atau mode berkendara. Nah, walaupun di HR-V tipe RS atau tipe tertingginya itu ada drive mode-nya, jadi kita diberikan mode drive mode Eco, Sport, Normal, tapi di tipe-tipe di bawah tipe RS, yaitu tipe S, tipe E, dan tipe SE, itu kita nggak bisa nemuin drive mode atau mode berkendara. Dan itu menurut gua agak disayangkan aja, karena memang mobil-mobil zaman sekarang kan semuanya rata-rata udah pakai mode berkendara gitu ya, yang kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di HR-V ini, padahal dia udah muncul di tahun-tahun generasi yang sama, yaitu tahun 2022 yang dimana mobilnya udah pakai mode berkendara semua, tapi di HR-V tahun 2022 ini kita cuma bisa nemuin mode berkendara di tipe teratas atau tipe RS doang. Selebihnya tipe paling bawah, tipe S, tipe E, dan tipe SE itu nggak ada mode berkendaranya. Jadi hal itu simple, minor, tapi menurut gua agak disayangkan aja dan menjadi kekurangan dan hal yang gua nggak suka. Yang kedua di HR-V tahun 2022 ini. Lanjut ke poin ketiga yang gua nggak suka alias menjadi kekurangan dari Honda HR-V tahun 2022 ini, yaitu mengenai panoramic roof-nya. Yang pertama, gua nggak suka panoramic roof HR-V tahun 2022 ini fix alias nggak bisa dibuka. Jadi benar-benar cuman ya udah kita cuman bisa nikmatin kacanya yang bisa ngelihat ke luar. Nah, yang ngeselin lagi, bukan ngeselin sih, tapi menjadi agak aneh aja gitu dilihatnya, yaitu mengenai panoramic roof yang di baris keduanya, yaitu panoramic roof-nya ada penutup yang bisa kita copot pasang. Itu memberikan hal yang agak aneh aja gitu ya. Kenapa nggak dibikin sama seperti di baris pertamanya yang cuma tinggal digeser seperti ini untuk membuka menutupnya. Tapi di baris keduanya itu malah untuk membuka menutup panoramic roof-nya dibuka, dilepas pasang. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat kacanya, kita bisa melihat keluar, itu harus dicopot dulu. Entah kita tinggalin di rumah penutupnya atau taruh bagasi. Dan itu menurut gua agak aneh aja ya, dan agak disayangkan untuk harga segini kenapa nggak dibikin hal yang sama aja kayak di depannya. Walaupun bagus sih ada panoramic roof-nya, cuman agak disayangkan aja modelnya seperti itu. Oke, Konogit, ini masuk hal terakhir atau poin terakhir yang gua nggak suka dan menjadi kekurangan dari HR-V tahun 2022 ini, yaitu mengenai harganya yang lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya seperti Hyundai Creta, Kia Sonet, dan lain sebagainya yang menjadi SUV compact juga seperti HR-V ini. Honda ini menjadi SUV compact atau harga yang paling tinggi di kelasnya. Dengan harga range dari di angka 355 juta sampai 499 juta untuk tipe tertinggi yang ada di samping gue, yaitu tipe RS. Mobil ini menjadi kesannya mahal banget ketimbang dengan teman-teman di kelasnya. Hyundai Creta aja paling tingginya 400 juta, 399. Tapi ini paling tingginya 499. Jadi
selisihnya lumayan banyak dengan rival-rivalnya itu. Cuman balik lagi, ada positif, ada negatifnya yang kita bisa temuin di Honda HR-V dan yang kita nggak bisa temuin di rivalnya. Jadi ada beberapa keunggulan yang menang dari HR-V dibandingkan dengan rivalnya, tapi ada juga hal yang kita nggak bisa temuin di mobil ini, tapi ada di rivalnya. Jadi balik lagi ke selera dan juga pilihan kalian kawan Ogit yang mencari SUV compact seperti Honda HR-V. Salah satu kekurangannya adalah dia harganya lebih tinggi dibandingkan dengan rival di kelasnya. Jadi itu tadi kelebihan dan juga kekurangan dari Honda HR-V tahun 2022. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi mencari SUV compact, dan HR-V ini menjadi rekomendasi kalian. Kalian bisa pertimbangkan dulu dengan menonton video ini untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari HR-V tahun 2022 ini. So guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta ikutin follow Instagram kita di @autogarage.id. Cukup sekian video kali ini. Gua Aditya Perdana Putra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.